Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok 3 Agama Islam kelas IKM 3C akan mempresentasikan tentang kesehatan ibu dan anak dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya Raisa Rahma Oksigenita dengan NIM 19124132. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya beserta pemaparannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang sudah diangkat, yaitu mengenai kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini jadi penciptaan manusia dijelaskan dalam Quran Surah At-Tariq ayat 5 sampai dengan 6. Ketika bayi lahir ke dunia, ibu memiliki peran penting dalam menyusui bayi hingga 2 tahun. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Sehingga penting untuk memperhatikan kondisi kesehatan ibu dengan memberikan dukungan dan juga kasih sayang supaya di fase pasca melahirkan, baik ibu maupun bayi selalu dalam keadaan sehat. Dalam Islam sendiri, keadaan sehat itu tidak hanya jasmani tetapi juga rohani dan juga sosial. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zizka Putri Hidayat dengan NIM 191241159. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan yang ada dalam makalah ini. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah apa pengertian dan definisi dari kesehatan dalam pandangan Islam. Yang kedua, bagaimana kesehatan ibu dan anak dalam pandangan Islam serta implementasinya di ilmu kesehatan masyarakat modern. Yang ketiga, bagaimana contoh kasus dan pembahasan mengenai kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan pandangan Islam serta relevansinya dengan kondisi masyarakat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami, mengkaji, dan menjelaskan konsep kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam, baik dari segi pengertian sehat maupun tuntunan perawatan bagi ibu dan anak, serta implementasi integrasi Islam dalam ilmu kesehatan modern dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah untuk menambah wawasan mahasiswa maupun pembaca umum mengenai pengertian sehat dalam pandangan Islam serta konsep kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah menjelaskan tuntunan Islam terkait kesehatan ibu dan anak serta memperlihatkan relevansi nilai-nilai Islam dengan ilmu kesehatan masyarakat modern. Yang ketiga adalah membahas prinsip ikhtiar dan tawakal, pemanfaatan teknologi medis sesuai syariah, serta keselarasan Islam dengan prinsip kesehatan masyarakat. Diharapkan makalah ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang kesehatan dan studi Islam. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya di tinjauan pustaka yaitu konsep kesehatan dalam Islam, di mana konsep kesehatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penunjang atau anjuran sebagai seorang muslim. Al-Quran juga sebagai syifa, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Boleh next? Oke, yaitu kesehatan ibu dan anak dalam ilmu kesehatan masyarakat, di mana kesehatan ibu dan anak ini merupakan salah satu indikator yang penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, karena mencerminkan derajat kesehatan suatu bangsa. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak ini dalam perspektif Kesmas menekankan pada pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Misalnya, program antenatal care, pelayanan antenatal atau ANC mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan sejak pembuahan hingga awal persalinan. Selain itu, intervensi gizi ibu hamil dan balita juga menjadi perhatian utama untuk menurunkan stunting dan malnutrisi. Oke, selanjutnya kesehatan ibu dalam tuntunan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Septiani Mutia dengan NIM 191241103. Kesehatan ibu dalam tuntunan Islam itu dibagi menjadi 4 sebab yang penting. Yang pertama, pada masa prakehamilan dan kontrasepsi. Di sini, masa prakehamilan itu ibu direkomendasi untuk segera mengecek kesehatan individualnya, misalnya screening anemia, optimasi IMT, kontrol kontrol diabetes atau hipertensi, suplementasi asam folat, dan imunisasi prahamil. Yang kedua ada selama kehamilan. Selama kehamilan ini ditekankan bahwa ibu itu harus rutin untuk mengunjungi. Yang ketiga, pada masa persalinan dan nifas ini ibu itu ditekankan bahwa di sini tuh harus menjalankan persalinan dengan baik di rumah sakit ataupun institusi yang terpercaya. Jangan sampai ibu hamil itu melahirkan di praktik-praktik yang tidak jelas. Yang keempat, pasca kehamilan dan persalinan itu kita itu harus menjaga kesehatan mental ibu.
peran anggota keluarga seperti mungkin suami ataupun anak-anak yang lain juga penting untuk menjaga kesehatan mental ibu, untuk memperhatikan ibu supaya kesehatan fisik dan psikisnya itu terjamin. Boleh di next. Selanjutnya, perkenalkan saya Aulia Siti Fariha dengan NIM 191241095. Di sini akan menjelaskan mengenai kesehatan anak dalam tuntunan Islam. Islam sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak itu sejak lahir, baik dari fisiknya maupun spiritualnya. Dalam kelahiran seorang anak disunahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri bayi yang tertera dalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dan juga dianjurkan untuk melakukan praktik tahnik sebagaimana yang tertera dalam PPT. Kemudian juga dianjurkan untuk melaksanakan akikah di hari ke-7 kelahiran sebagai ungkapan rasa syukur. Dan kemudian pemberian nama baik untuk harapan dari orang tua kepada anaknya, dan juga prosesi pencukuran rambut. Boleh di next. Baik, selanjutnya dilakukan pemberian ASI dan nutrisi dari orang tua kepada anaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233, di mana ibu itu diwajibkan atau dianjurkan untuk menyusui selama 2 tahun penuh. Dan hal ini tuh selaras dengan rekomendasi dari WHO dan juga UNICEF. Kemudian ASI ini itu mengandung nutrisi yang lengkap, antibodi, anti alergi, dan juga anti-inflamasi untuk memperkuat ketahanan atau daya tahan tubuh dari anak itu sendiri. Kemudian Islam juga menekankan mengenai pengonsumsian makanan yang halal dan juga thayyib, dan hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dengan prinsip yang sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yakni tidak berlebihan agar gizi dari anak itu sendiri itu seimbang. Tujuannya untuk memenuhi gizi anak, mencegah stunting, dan juga menghindari gizi buruk dan termasuk obesitas. Next. Selanjutnya, mengenai perawatan fisik dan spiritual, di mana disebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Contohnya saat kita berwudu dalam 5 kali dalam sehari itu untuk pencegahan penyakit. Selain dengan wudu, Islam juga menganjurkan adanya ikhtiar atau usaha berupa imunisasi, dan hal ini tuh diperbolehkan selama imunisasi tersebut itu dari bahan yang halal dan tidak haram. Kemudian ada pembinaan spiritual, di mana anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dan artinya anak itu butuh untuk peran orang tua dalam pembentukan karakternya, akhlaknya, dan juga pola hidup sehat nantinya. Kemudian Islam itu kesehatan anak itu mencakup kesehatan fisik dan juga rohani, membentuk generasi sehat dan berakhlak mulia. Next. Oke. Integrasi nilai Islam dan ilmu kesehatan modern. Pada bab ini kami akan menjelaskan apa sih kaitannya nilai Islam dan ilmu kesehatan modern itu. Oke, untuk sebab-sebabnya akan kami jelaskan di next slide. Oke, subbab yang pertama yaitu prinsip ikhtiar dan tawakal, di mana prinsip ikhtiar dan tawakal ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Serta tawakal itu bukanlah pasrah tanpa usaha, tapi pasrah setelah melakukan usaha maksimal. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Boleh next. Selanjutnya mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu dan anak. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah, kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sini peran ayah dan ibu itu untuk mendukung ibu menyusui, dan juga ayahnya mendukung secara material, emosional, dan spiritual guna untuk memotivasi dan mendampingi pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Dan kewajiban ini tuh disesuaikan dengan kemampuan dan tidak melebihi kesanggupan. Next. Selanjutnya yakni peran masyarakat, di mana masyarakat ini tuh berperan untuk menciptakan lingkungan sehat dan aman melalui fasilitas komunitas yang ada seperti posyandu, puskesmas, dan juga kadar kesehatan. Jadi sinergi keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan serta tokoh agama ini tuh untuk mewujudkan generasi yang sehat dan juga berakhlak. Next. Selanjutnya pemanfaatan teknologi medis dalam pandangan syariah Islam.
yang hukumnya itu mubah selama sesuai dengan syariat. Kemudian untuk contoh teknologi medisnya yaitu ada USG, imunisasi, penggunaan vitamin dan suplemen, dan juga KB. Next. Selanjutnya, yakni mengenai pandangan ulama mengenai vaksinasi, yakni itu merupakan tanggung jawab orang tua demi keselamatan anak dan juga generasi selanjutnya. Islam menerima modernitas medis dengan batasan yang etis, yakni menjaga aurat, memilih tenaga medis yang sesuai, menghindari bahaya dan pelanggaran dari akidah itu sendiri. Oke, keselarasan Islam dengan prinsip kesehatan masyarakat modern. Islam dan kesehatan masyarakat modern itu pasti memiliki keselarasan yang erat. Contohnya adalah dalam aspek pencegahan penyakit, pemerataan layanan, pemberdayaan komunitas, komunikasi resiko, serta pengambilan keputusan berbasis data. Next. Selanjutnya ada contoh kasus, di sebuah desa seorang ibu hamil yang bekerja sebagai buruh pabrik mengalami kelelahan dan kekurangan gizi selama masa kehamilannya. Karena kesibukan bekerja dan keterbatasan ekonomi, ibu tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup untuk dirinya dan janinnya. Kondisi ini menyebabkan ibu mengalami anemia dan keluhan kesehatan lainnya yang menghambat perkembangan janin secara optimal. Selain itu, dia jarang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin karena waktu yang terbatas dan kurangnya pemahaman akan pentingnya antenatal care. Lingkungan rumah tangga juga kurang mendukung karena minimnya dukungan keluarga dan fasilitas kesehatan yang dekat dari tempat tinggal. Pada akhirnya, ibu tersebut melahirkan bayi dengan berat badan rendah yang berisiko mengalami masalah kesehatan di masa depan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Keisha Syabila Faiz dengan NIM 191241099. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pembahasan terkait kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan kasus ibu hamil yang telah disebutkan tadi, ibu tersebut mengalami kelelahan, kekurangan gizi, kurang pemahaman mengenai antenatal care, dan tidak rutin melakukan pemeriksaan kehamilan yang berujung pada melahirkan bayi dengan BBR atau berat badan lahir rendah. Dalam perspektif Islam, kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga, termasuk menjaga diri dan janin. Ini juga didukung dengan Quran surat Luqman ayat 14. Keterbatasan ekonomi membuat ibu itu harus tetap bekerja sebagai buruh pabrik yang padahal dalam Islam suami itu berkewajiban dalam memberikan nafkah. Ini juga sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 7. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya antenatal care juga dapat diatasi melalui edukasi. Karena menurut Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya, keterbatasan akses, fasilitas kesehatan, dan dukungan keluarga memperburuk kondisi ibu hamil yang padahal dalam Islam peran keluarga adalah sebagai pilar utama yang seharusnya hadir dalam membantu ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang baik, istirahat yang cukup, mengedukasi terkait pemeriksaan rutin, dan mengantarkan ke akses fasilitas kesehatan. Melahirkan bayi dengan berat badan rendah juga dapat menjadi pengingat bahwa ikhtiar dalam menjaga kesehatan sebaiknya tidak diabaikan. Dengan demikian, menjaga kesehatan ibu hamil bukan hanya tanggung jawab medis, tetapi juga kewajiban agama, keluarga, dan masyarakat. Boleh next. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Zahra Nur dengan NIM 191241092. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah Islam menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai amanah besar yang harus dijaga. Sehat tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga rohani dan sosial. Sejak kehamilan hingga tumbuh kembang anak, Islam memberikan tuntunan yang selaras dengan prinsip kesehatan modern seperti antenatal care, imunisasi, gizi seimbang, dan ASI eksklusif. Dengan ikhtiar yang maksimal, tawakal kepada Allah, serta dukungan keluarga, masyarakat, dan teknologi yang sesuai syariah, Islam dan kesehatan modern dapat saling melengkapi untuk mewujudkan generasi yang sehat, berakhlak, dan berkualitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nakaya Kabita Haura dengan NIM 19.124.1162. Saran yang dapat diambil dari yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu yang pertama, menjaga amanah kehidupan. Kehamilan adalah amanah Allah, sehingga ibu wajib menjaga gizi, istirahat, dan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab atas titipan Allah. Yang kedua, peran keluarga dan juga masyarakat. Suami dan keluarga harus mendukung ibu hamil, sedangkan masyarakat berperan memberi perhatian serta memudahkan akses kesehatan. Yang ketiga, menuntut ilmu kesehatan atau talabul ilmi, yaitu edukasi kesehatan tentang gizi, antenatal care, dan pemeriksaan kehamilan penting sebagai bagian dari kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat, keseimbangan hidup. Dalam Islam, segala sesuatu dianjurkan seimbang atau wasatiyah. Ibu hamil perlu menjaga keseimbangan antara kerja, istirahat, dan ibadah, serta boleh mencari keringanan jika pekerjaannya terlalu berat. Yang terakhir yaitu pemanfaatan zakat, infak, sedekah. Instrumen sosial Islam dapat membantu ibu hamil kurang mampu dalam pemenuhan gizi dan biaya kesehatan sebagai wujud kesejahteraan umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.